Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak ibu semuanya, masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Nah, benar sekali. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang pembuluh darah. Nah, anak-anak ibu semuanya masih ingat tidak macam-macam pembuluh darah yang menyusun sistem sirkulasi? Oke, benar. Macam-macamnya adalah arteri, kemudian arteriol, kapiler, venul, dan vena. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak ibu mampu menjelaskan anatomi fisiologi darah, kemudian mampu menjelaskan komponen penyusun darah. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas lanjutan dari kardiovaskular, yaitu darah. Silakan Anda perhatikan dan pahami ya video pembelajaran ini. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, darah berbentuk cairan yang berwarna merah, agak kental dan lengket. Nah, darah terbentuk dari beberapa unsur, yaitu ada plasma darah, kemudian ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, ini dia komponen darah manusia. Nah, terdiri dari plasma darah, ada eritrosit, ya, ada leukosit dan trombosit. Nah, bisa dilihat banyaknya jika dilakukan sentrifuge. Sentrifuge itu adalah pemisahan komponen darah. Nah, kemudian kita lihat fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengedarkan oksigen dari paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut karbon dioksida ke paru dan mengedarkan hormon. Nah, selanjutnya karakteristik darah. Nah, berat jenis darah itu 1054 sampai 1060 ya. Kemudian berat jenis plasma darah itu 1024 sampai 1028. Nah, kekentalannya 3 sampai 5 kali air. Kemudian yang keempatnya, volume darah 5 sampai 8% berat badan. Nah, kita bahas komponen darah yang pertama, itu adalah plasma darah. Hampir 90% bagian dari plasma darah adalah air. Plasma darah ini berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Nah, fungsi lainnya adalah menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Nah, plasma darah berupa cairan berwarna kekuningan dan bersifat alkali. Plasma darah mengandung gas, yaitu oksigen dan CO2, kemudian ada hormon, enzim, antigen, antibodi, dan protein darah. Nah, protein darah yang terdapat pada plasma darah adalah albumin, fibrinogen, dan globulin. Fibrinogen berperan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah, dan globulin merupakan komponen dari antibiotik. Nah, sedangkan globulinnya berjumlah sekitar 2-3 gram per 100 ml darah. Nah, kemudian albumin adalah plasma berjumlah sekitar 3-5 per 100 ml darah. Nah, berperan dalam menjaga tekanan osmotik sebagai carrier atau pembawa untuk zat-zat tertentu dan menyediakan protein untuk jaringan. Komponen penyusun yang kedua darah adalah eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah mengandung banyak hemoglobin ya atau Hb. Darah berwarna merah sebab hemoglobin berwarna merah tua. Sel darah merah berbentuk bikonkav atau cekung pada kedua sisinya. Nah, Hb sendiri terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam proses transportasi gas.
Sel darah merah dihasilkan di limfa, hati, dan sumsum merah pada tulang pipi. Nah, untuk rata-rata usia sel darah merah mencapai 120 hari. Nah, ini dia bentuk sel darah merah atau eritrosit. Ya, bentuknya bikonkav. Ada cekungan di antara kedua sisi. Nah, ini adalah proses pembentukan dan pematangan sel darah merah dari awal sampai nanti berusia 120 hari, ya, dimulai dari proses hemositoblas, ya, dari terbentuknya proeritroblas sampai nanti terakhir terbentuknya Hb secara sempurna, ya, yang berlangsung selama 120 hari. Dan ini darah, ya, akan menjalankan tugas mengedarkan seluruh komponen-komponen yang dibutuhkan oleh tubuh sebanyak 700 mil. Nah, selanjutnya ini adalah istilah-istilah yang akan dipakai pada proses pembelajaran anak-anak ibu pada kompetensi TLM pada umumnya. Nah, ini beberapa istilah, ya, untuk hematokrit. Contohnya pada pria 47 plus minus 7 berkisar antara 40 sampai 54, sedangkan pada wanita 42 plus minus 5 berkisar 37 sampai 47. Bisa dilihat contohnya, bila pada pria nilai hematokritnya misalnya 54%, berarti sel darah merah itu 54%, plasma darahnya 46%, sehingga jumlahnya adalah 100%. Nah, dengan demikian darah itu termasuk terlalu kental sehingga akan mengganggu aliran darah hingga terjadilah tidak lancar. Nah, jika itu terjadi, ya, dapat minum obat aspirin, ya, bentuknya Aspilet atau Ascardia. Ini obat generik. Nah, istilah lainnya ada isotonis, ada hipotonis, ada hipertonis, ada Reaulex, ya. Nah, jika darah masuk ke dalam larutan isotonis, nah ini tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tetapi bila darah masukkan ke dalam larutan hipotonis, membran akan mengembang karena larutan hipotonis masuk ke dalam sel darah, kemudian pecah sehingga Hb keluar dan terjadilah hemolisis. Kemudian bila darah masuk ke dalam larutan hipertonis, membran akan ditarik ke segala arah sehingga sel darah pecah dan mengkerut, menyebabkan Hb keluar dan terjadilah krenasis. Oke, kita lihat hemoglobin atau Hb, ya. Satuannya persen Hb, ya, atau gram per desiliter. Secara genetis, Hb mempunyai 146 pasang basa. Nomor 6 itu namanya glutamin atau kodenya GLU untuk Hb yang normal. Untuk Hb yang tidak normal, nomor 6 tadi itu namanya akan berubah menjadi valin atau kodenya adalah VAL. Nah, pada pria itu jumlahnya 15,4 gram per desiliter, sedangkan pada wanita 13,8 gram per desiliter. Kalau tidak melihat jenis kelamin itu 14,6 gram per desiliter. Komponen darah selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini bentuknya tidak tetap, warnanya bening dan tidak berwarna, ya. Ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Sel darah putih dibuat di sumsum merah dan kelenjar limfa. Jumlah sel darah putih sekitar 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Nah, untuk jenis darah putih, ya, sel darah putih yaitu ada macam-macam. Ada granulosit, ya, kemudian ada agrolunosit. Nah, kalau berdasarkan bentuk intinya ada polinukleus dan mononukleus. Oke, silakan Anda perhatikan, ini dia macam-macam sel darah putih. Nah, bagaimana sifat sel darah putih atau leukosit? Nah, amoeboid yang pertama, ya. Nah, dapat berubah bentuk. Nah, yang kedua adalah fagositosit, yaitu dapat memakan terutama bakteri, virus, parasit lainnya.
kemudian dia pedesis. Nah, ini dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Nah, komponen yang terakhir pada darah adalah trombosit atau keping-keping darah. Bentuk keping darah ini tidak teratur dan tidak mempunyai inti. Ukurannya lebih kecil, sekitar sepertiga ukuran sel darah merah. Trombosit diproduksi pada sumsum merah, ya, berjumlah sekitar 150.000 sampai 500.000 per milimeter kubik darah. Trombosit berperan penting dalam proses koagulasi atau proses pembekuan darah. Nah, ini adalah proses pembekuan darah, ya. Yang pertama, trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase, kemudian trombokinase akan diubah menjadi protombin. Dengan bantuan kalsium dan vitamin K akan diubah menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan berubah menjadi fibrinogen, dan selanjutnya fibrinogen akan diubah menjadi fibrin. Fibrin ini adalah benang-benang atau helaian-helaian yang akan nanti menutup luka, ya, atau pada proses pembekuan darah. Nah, faktor yang mempengaruhi pembekuan darah atau koagulasi, yang pertama suhu, ya. Suhu panas dan dingin itu akan mempengaruhi koagulasi. Kemudian pada saat sentrifuge atau sentrifugasi atau pengocokannya mempengaruhi jika perlahan, kemudian jika didiamkan, dan jika pengocokannya cepat. Kemudian ada benda asing. Nah, benda asingnya bisa berupa kaca plus lilin, kaca plus kaca, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Ibu semuanya, bagaimana untuk video pembelajaran kita pada hari ini? Nah, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita ya. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Komponen darah terdiri dari plasma darah, kemudian ada eritrosit, ya, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan yang terakhir adalah trombosit atau keping-keping darah. Nah, fungsi dari komponen darah, yang pertama plasma darah membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, kemudian eritrosit mengikat oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh, kemudian leukosit sebagai antibodi, yang terakhir trombosit berperan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah. Nah, silakan Ananda kerjakan soal atau kuis yang ada di video pembelajaran kita ya. Kemudian jangan lupa kumpulkan di WhatsApp pribadi Ibu ya. Tuliskan macam-macam sel darah, kemudian gambarlah macam sel darah putih, kemudian tuliskan fungsi dari darah. Oke, Ibu semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Sistem pencernaan pada manusia. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.